Pada suatu hari, ada seorang wanita yang meratapi nasibnya yang serba kekurangan harta. Wanita itu tinggal seorang diri di sebuah desa yang bernama Desa Sasar Singa. Wanita itu bernama Sarni. Sarni menjadi piatu sejak umur 16 tahun dikarenakan ibunya yang sedang mengandung mengalami stres dan bunuh diri tanpa Sarni ketahui apa penyebabnya. Sarni yang sudah lelah hidup kesusahan, memutuskan untuk membuka sebuah klinik dengan menggunakan modal dari temannya, yang merupakan orang terkaya di desa Sasar Singa bernama Cinta dan suaminya bernama Bagas. Aduh, capek amat. Hidup gini-gini amat dah. Orang-orang udah pada sukses, gue masih aja begini. Kerja apa nih hari gini? Apa-apa harus pakai duit. Pengen deh rasanya gue jadi orang kaya. Tiba-tiba ponsel Sarni berdering, menunjukkan seseorang di layar ponselnya. Ternyata yang menelpon itu ialah Cinta. Halo, Halo Sarni, apa kabar Pak? ini siapa? Gue Cinta. Oh, Cinta. Ya gini-gini aja lah, Cin. Hidup gue gak ada bedanya juga. Lu emang gak mau kerja apa gitu, Sar? Atau mau buka usaha? Buka usaha apaan, Cin, yang hari gini kagak pakai duit. Apa-apa sekarang mah butuh duit. Lu serius mau buka usaha, tapi kalau emang mau, nanti gue kasih modal deh. Boleh sih. Cuman buka usaha apaan ya, Cin? Coba lu pikir-pikir dulu aja. Nanti buat modalnya kabarin gue. Oke deh, nanti gue coba pikir-pikir dulu. Makasih ya, Cin. Oh ya, nanti kita ketemuan aja, biar enak ngobrolnya. Oke, boleh. Nanti kita ketemuan di Taman Abel Cidril aja ya. Nanti gue share lo. Oke, siap. Boleh. Oke, Cin. Bye. Keesokan harinya, Sarni pun menemui Cinta di Taman ABC Drill untuk meminta bantuan yang sudah dijanjikan oleh Cinta. Sarni, silakan duduk, Sar. Oke. Cinta. Gue liat-liat makin cantik aja lu nih, Cin. Udah punya duit banyak mah enak ya, bisa perawatan. Terus juga suami lu kerjanya enak. Ah, bisa aja, lu juga kan bakal jadi orang kaya. Oh ya, Cin, tentang obrolan kita waktu lalu, belum bener mau ngasih gue modal buat bikin usaha. Ya bener lah, emangnya lu mau bikin usaha apa? Gue sih niatnya mau buka klinik umum gitu. Cuman gue gak punya lisensinya, Cin. Ya lu buat lah, soal uang mah gampang. Udah nanti gue buat. Oh iya, nih gue udah siapin uang 25 juta buat modal lu. Nanti kalau kurang telepon gue aja, ntar gue TS. Oke, makasih ya. Setelah itu, Cinta mengambil uang ke ATM untuk memberikan modal kepada Sarni. Setelah beberapa bulan mencari tempat yang cocok untuk membuka klinik, akhirnya Sarni menemukan tempat yang layak dan bagus. Akhirnya, Sarni pun membuka kliniknya tersebut di sekitar pedesaan tempat tinggalnya. Duh, udah semingguan buka belum ada pasien juga. Gue harus ngapain ya? Niatnya mau jadi orang kaya, tapi kalau terus sepi kayak gini mah yang ada gue makin miskin. Sarni mengamati lingkungan sekitar sembari terus bergumam meratapi nasib, hingga sebuah sapaan membuyarkan lamunannya. Mbak Sarni udah sukses aja ya sekarang, udah buka klinik ya sekarang ya. Perasaan Mbak Sarni lulusan SMA, aku bisa buka klinik ya? Jangan ngomong sembarangan. Yaudah Mbak Sarni duluan ya Mbak Sarni ya. Ayo pergi Bu. Kampret tuh ibu tuh. Kata aja gue bakalan sukses. Karena sudah seminggu lebih sepi pengunjung, Sarni merasa kesal sendiri. Namun, sebulan sudah ia lewatkan, hanya ada beberapa pasien saja yang datang ke klinik Sarni. Sarni pun memutuskan untuk pergi ke taman. Kenapa ya? Hidup gue gini-gini aja. Gue udah coba buka usaha, tapi malah gak ada yang datang. Harus gimana lagi ya? Apa gue emang gak ditakdirin buat bahagia? Saat sedang merenung meratapi nasib,
Sarni bertemu dengan Darti, yang merupakan teman masa kecil Sarni. Sarni memutuskan untuk menceritakan masalah yang sedang ia hadapi ke Darti. Ini Sarni bukan sih? Iya, gue Sarni. Ini Darti ya? Iya, gue Darti. Ya ampun, udah lama banget loh kita gak ketemu. BTW, gimana kabar lu? Lu sekarang lagi ngapain aja? Ya gini lah, Dar. Hilang arah hidup gue. Gue udah coba buka usaha, cuman malah gagal. Oh, emang sekarang usaha apa, Sar? Gue buka klinik umum gitu sih, Dar. Cuman udah sebulan kurang lebih kagak ada yang datang. Bingung gue harus ngapain. Sar, dengerin dulu. Lu mau gue bantuin nggak usahanya? Ya, tapi agak berisiko sih. Emang gimana, Dar? Kalau kata gue sih, lu mending pergi ke dukun aja. Kebetulan gue ada nih kenalan dukun yang ada di desa ini. Tapi ya, resikonya agak gede dan lu harus tanggung sendiri. Gimana? Mau nggak? Aduh, mendingan gue tanggung bayar resikonya daripada gue harus mati perlahan kan? Iya sih. Yaudah, habis malam ini kita ketemuan ya. Nah, habis itu kita langsung ke tempat dukunnya. Gue tahu nih jalannya. Oke, ntar gue pergi dulu ya. Malam pun tiba. Sarni melangkahkan kakinya kembali ke Taman ABC Drill untuk menemui Darti sesuai dengan janji yang sudah mereka buat. Setelah bertemu di Taman ABC Drill, mereka berdua menuju ke rumah dukun dengan berjalan kaki dan bermodalkan senter sebagai penerangan. Sarni menatap rumah dukun yang ada di depannya bersama Darti. Lalu, Darti memimpin langkah menuju rumah dukun tersebut. Darti mengetuk pintu rumah tersebut. Tidak berseling lama, keluar seorang pria parubaya dengan pakaian serba hitam yang mempersilahkan mereka berdua untuk masuk. Jadi ada masalah apa, Bu? Jadi gini Mbak, teman saya kan bikin usaha, tapi nggak tahu kenapa nggak ada pelanggan yang datang. Usaha apa kalau boleh tahu? Klinik umum Mbak. Klinik ya. Biar saya terang terlebih dahulu. Ini mudah, kalian hanya perlu menyiapkan sesajen dan 1 ekor ayam hidup. Hanya itu? Beresiko dari mananya? Kamu coba saja dulu, dan tertawa wahai anak muda. Persembahan itu hanya untuk membuat klinikmu terlihat menarik dan datang banyak pelanggan. Berarti saya belum tentu jadi kaya ya, Mbak? Kalau kamu ingin kaya, mungkin tidak hanya sesajen, tapi bisa lebih berat. Tapi saya sarankan untuk mencoba sesajen terlebih dahulu. Memangnya seperti apa sih, Pak? Saya harus siapin kambing atau sapi? Kamu bisa mencoba metode tumbal tukar janin atau metode pembayaran. Tumbal tukar janin atau metode pembayaran merupakan ritual dari pesugihan di mana sang ibu harus melepas anak pertama dan tidak lebih dari 7 bulan. Kira-kira butuh berapa janin, Bang, untuk tumbalin? Kalian hanya perlu membutuhkan 1 janin. Tapi saya ingatkan, harta yang kalian dapatkan tergantung perawatan bayi itu. Jika perawatan bayi itu Jumat Kliwon, maka akan besar harta yang akan kalian dapatkan. Tetapi kalian harus menghindari weton Senin Kliwon, Sabtu Kliwon, Jumat. Sarni mengangguk, tanda bahwa ia mengerti. Lalu ia berpamitan dan meninggalkan rumah dukun bersama dengan Darti. Harta telah membutakan hatinya. Tanpa basa-basi, ia setuju untuk melakukan jenis pesugihan tersebut. Tidak hanya menyediakan sesajen, tetapi ia setuju untuk menumbalkan nyawa seseorang. Di perjalanan menuju pulang, Sarni terus memikirkan bagaimana cara ia mendapatkan tumbal tersebut. Dar, gue bingung harus nyari janin di mana. Gimana kalau lu buka praktek lagi aja? Kan lu bisa tahu siapa yang lagi hamil. Nah, lu tinggal
pilih deh. Ya bisa aja sih, cuman kalau ketahuan gimana? Terus kita cara tahu mereka lahir di Jumat Kliwon atau Weton yang tadi Mbak sebutkan dari mana? Ya elah, gampang. Lu kan bidan, lu kan bisa masukin HPL buat mereka. Gimana sih? Nah, kalau lu misalnya mau percaya sih, mending ikutin saran gue. Dan itu cuma cara jalan satu-satunya. Kalau kayak gitu, lu ikutin saran gue deh. Gue bantuin lu deh. Oke dah, nanti lu bantu promosi klinik gue ya. Oke deh. Darti mengangguk, tanda ia mengerti dengan tugasnya. Ambisi untuk mengejar duniawi telah merampas akal sehat seorang Sarni. Tidak ada lagi Sarni yang ingat akan kebaikan. Hanya tersisa seorang Sarni dengan segudang pikiran piciknya untuk mendapatkan harta. Keesokan harinya, Darti datang ke rumah Sarni bersama dengan seorang lelaki. Mereka berdua terlihat mirip dari ujung kepala hingga ujung kaki. Sarni membukakan pintu setelah mendengar ketukan pintu sebanyak 3 kali. Sarni, Iya. Siapa dia, Dar? nih Dato, dia adik gue. Kenalin, gue Darto. Oh, Dia bakalan bantuin lo, asal ada yang jalannya sih. aman aja itu mah. BTW lu udah beli sesajennya kan? Sekarang kan hari pertama ya. Jadi kita harus siapin sesajennya sekarang. Nih, sajennya. Oke, tunggu bentar ya, gua ambilin broker politik gua. Oke. Nih, brosur klinik gua yang udah gua print seadanya. Kalau bisa sih lu sebar ke seluruh kampung sama seluruh desa ya. Oke. Makasih ya. Yuk. Darto dan Darti melengang pergi meninggalkan kediaman Sarni. Sarni mengambil jas berwarna putih dengan pin dokter yang semuanya sudah ia palsukan menggunakan modal dari cinta. Dengan pakaian yang agak formal dan jas putih serta tas jinjing yang ada di tangannya, Sarni berjalan menuju kliniknya. Sesampainya di klinik, ia langsung memasuki satu ruangan yang sudah ia siapkan untuk menaruh sesajen tersebut. Pukul setengah 10 malam, klinik Sarni masih tidak kedatangan seorang pun pasien. Sarni mengerti, mungkin sang setan baru saja mau mulai bekerja untuk menarik pelanggan. Ia memutuskan untuk kembali ke rumah dan melanjutkan kerjanya esok pagi. Benar saja apa yang dibilang oleh Sarni kemarin. Saat datang ke kliniknya, sudah ada kurang lebih 3 pasien yang mengantri ingin kontrol, dan kebanyakan dari pasien itu adalah ibu-ibu hamil. Pasalnya, klinik Sarni adalah satu dari 3 klinik yang ada di desa Sasar Singa dengan menyediakan pelayanan USG yang murah. Bayangkan betapa bahagianya Sarni. Kapan saya selanjutnya harus ambil belanja? Silakan. Sebelumnya kan ibu siapa? Saya lagi dok. Mau periksa apa? Kandungan. Boleh langsung tiduran aja deh. Mohon dibantu sebentar. Saya periksa ya Bu. Udah umur berapa Bu kandungannya? Saya kurang lebih 6 bulan dok. USG ya Bu. Ada keluhan tidak belakangan ini? Saya keluhan sih tidak ada sih dok, cuma sakit pinggang saja. Sejauh ini sih belum ada kejanggalan ya Pak ya Bu. Ibu datang lagi aja besok Jumat, kita kan cek jenis kelamin dedenya. Mau dibantu sus kali? Ayo. Kita ketemu lagi hari Jumat ya Bu. Oke dok, makasih. Silakan pasien selanjutnya. Sarni tersenyum. Sepertinya ia sudah menemukan orang yang tepat untuk dijadikan tumbalnya.
Setelah larut malam, akhirnya Sarni menutup kliniknya, lalu ia segera menghubungi Darto dan Darti. Halo Dar. Jadi gimana tuh? Udah dapat tumbal yang cocok? Udah dong, tinggal eksekusi aja. Yakin juga loh. Kalau kayak gitu mau eksekusi kapan? Niatnya sih gue mau eksekusi pas malam Jumat Kliwon. Berarti tanggal berapa tepatnya kapan? 3 hari dari sekarang, Dar. Jadi gue mohonnya sama lo tolong persiapkan semuanya dengan baik. Oke, Dar. Darto dan Darti bergegas untuk menyiapkan segala peralatan yang dibutuhkan, seperti sesajen, obat bius, tali tambang, lampu, dan sebagainya. Sedangkan Sarni, ia terlena membayangkan akan jadi sekaya apa dia nanti setelah menumbalkan janin segar yang ada di dalam perut Anjani. Matahari memunculkan dirinya dari arah timur, dengan ditemani oleh ayam jantan yang berkokok disambi burung-burung berkicau seperti mereka menyambut jalan awal Sarni untuk sukses. Sarni yang sudah terbangun dari pukul 3 pagi segera bersiap-siap memakai pakaian semi formalnya yang dibalut dengan jas putih khas dokter miliknya. Tidak lupa tas jinjing yang berisi sesajen yang telah disiapkan oleh Darto dan Darti semalam. Sarni terus bergumam kesenangan sepanjang jalan, sampai akhirnya Iya, kita emang belanja gitu ya. Ya belanja. Mbak Sarni ya, makin keren aja sekarang, apalagi pakai jas kayak gitu ya. Iya ya Bu, makin cantik makin keren juga Bu. Bisa aja ibu-ibu. BTW, Bu Reva nyium baunya nggak? Saya dari tadi nyium baunya nih. Iya ya Bu ya, hangat banget ya. Mbak Sarni nyium Mbak. Takut ya? Yuk pulang ya cepet-cepet, Mbak Sarni duluan ya Bu. kedua ibu komplek tersebut berjalan melewati Sarni begitu saja. Sementara Sarni masih berdiam diri takut kelakuannya terungkap. Pasalnya, wangi menyan yang dicium oleh ibu-ibu tersebut berasal dari sesajen yang dibawa oleh Sarni. Anjir, hampir aja ketahuan. Besok-besok gue harus pakai parfum nih buat nutupin baunya. Sarni sampai di depan kliniknya yang telah ramai dikerubuni oleh orang-orang yang sedang antri, mulai dari ibu hamil, anak remaja, anak kecil, hingga pasien yang tidak sakit. Sarni melayani berbagai jenis pasiennya hingga tiba pasien terakhir ia, yaitu Anjani. Bu Anjani, gimana kabarnya Bu? Kabarnya sih baik Bu. Boleh saya periksa? Anjani segera tiduran di kasur milik klinik Sarni. Dengan segera Sarni menyuntikkan obat bius ke tubuh Anjani, lalu tidak lama dari situ Anjani jatuh pingsan. Tidak berselang lama, pintu klinik milik Sarni berubah menjadi close. Tak berselang lama pula, Darti dan Darto sudah datang ke klinik milik Sarni untuk membantunya menyiapkan tumbal. Darti membantu melepas jaket milik Anjani, lalu menggantikannya dengan jaket yang disiapkan oleh Sarni, lalu memakaikan topi beserta masker untuk Anjani. Setelah itu, Sarni bersiap-siap, lalu pergilah mereka bertiga ke rumah dukun dengan Anjani yang terkulai lemas mereka bopong. Sesampainya mereka di rumah dukun, mereka disambut oleh pria bertubuh besar dengan pakaian serba hitam yang mempersilahkan mereka bertiga untuk masuk. Lalu Darti melepaskan jaket Anjani dan mengikat tubuh Anjani. Lalu Darti segera mengambil posisi dalam lingkaran. Dukun, Darto, Darti, dan Sarni sudah berkumpul di suatu ruangan
dan berada di dalam lingkaran yang di dalamnya sudah ada Anjani terbaring lemas dengan ikatan di tubuhnya. Langsung saja mulai, Mbak. Saya sudah tidak sabar ingin menjadi kaya. Situasi di sekitar ruangan dukun tersebut berubah menjadi mencekam. Barang-barang milik sang dukun mulai berjatuhan. Pintu terbanting dengan sendirinya. Kamu berikan saya imbalannya. Perut Anjani perlahan mulai mengempis, tanda bahwa sang jabang bayi sudah diambil. Anjani terbangun dari pingsannya dengan rasa sakit di sekujur tubuhnya. Anjani meraba perut buncitnya yang sekarang menjadi rata. Di mana anak saya? Di mana bayi saya? Di mana anak saya? Di mana bayi saya? Ibu mau tenang dulu, Ibu. Saya dari pihak ini meminta sebesar-besarnya karena telah lalai dalam bertindak sehingga menyebabkan bayi dari korban. Kamu anak Saya minta maaf sekali, Bu. Kamu apain anak saya, dong? Dasar kamu, dong. Dasar kamu jahat, bego, sialan. Saya benci kamu, dong. Dia anak kamu, dia anak orang jahat. Kembalikan anak saya. Fisik banget sih. Untung dia udah pingsan. Sar, sekarang kita mau apain dia? Taruh pinggir jalan aja. Oke. Sarni dan Darti pun segera membawa tubuh Anjani ke pinggir jalan yang jaraknya jauh dari pedesaan tempat tinggalnya. Setelah Sarni melakukan apa yang telah diminta oleh dukun, akhirnya Sarni mendapatkan apa yang ia mau. Kekayaan, kebahagiaan mulai datang ke hidupnya. Hidupnya kini berlimpah harta dan semua kebutuhannya tercukupi. Bahkan ia dapat membeli barang-barang branded. Oh, jadi gini sih jadi orang kaya. Belanja, makan enak. Habis ini gue harus belanja barang branded apa lagi ya? Kadangkala kehidupan tidak selalu berada di atas. Suatu saat kamu merasakan kehidupan berada di bawah. Kamu sih tahu seperti kehidupan aku. Apa yang kamu rasakan sekarang itu yang akan kamu kuai. Berhati-hatilah wahai anak muda. Dah, gitu nggak jelas. Pergi deh. Pagi hari yang cerah di desa Sasar Singga. Aktivitas yang normal mulai berjalan dari pagi. Anak kecil yang berangkat sekolah, bapak-bapak cuci motor, hingga ibu-ibu dan bapak-bapak komplek yang sedang bergosip di tukang sayur keliling. Tadi saya melon satu ya. 20 ya. Berapa terong? Goceng. Ini berapa ini? Goceng kan mahal. 2.000. Agak bisa 3.000. Pak Abi, tumben belanja keluar di CCTV-nya ya. Ini Bu, istri saya lagi mager, ada keluar. Oh gitu. Bu Mira, kemarin udah jadi berobat ke si kliniknya si Sarni itu udah? Enggak Bu, semenjak saya nyimbungnya saya jadi takut. Oh iya, yang waktu kita pulang kajian itu ya? Iya Bu, saya juga udah berpikiran negatif tentang klinik itu. Iya, kemarin sih juga udah mulai curiga nih waktu dia pulang banyak banget barang bawa branded. Lagian kan dia miskin dari lahir ya. Kok tiba-tiba dia bisa kaya sih sekarang? Iya Bu, makanya saya juga bingung. Kok kata saya mah nih ya, dia kedukunan terkenal yang di ujungnya Solo, Pak saya mah. Emang ada? Iya. Ibu-ibu dan bapak-bapak itu pun kembali ke rumah masing-masing setelah mendapatkan apa yang ia mau. Tanpa mereka sadari, tukang sayur yang mendengarkan omongan ibu dan bapak-bapak kompleks segera melaporkan kepada Sarni
karena apa yang telah dilakukan oleh Sarni diketahui oleh warga sekitar. Sarni, saya mau kasih info nih. Mulai sekarang, gue harus hati-hati. Gue udah mulai pada curiga sama ibu. Makasih ya informasinya. Sarni tahu bahwa mulai sekarang ia harus mengetahui segala huru-hara yang terjadi di desa Sasarsingga. Tetapi bagaimana caranya? Sarni berpikir dengan sangat keras untuk mendapatkan informan yang bisa ia percaya. Hingga suatu ketika, saat Sarni sedang belanja sayur, ia merasa bahwa pedagang sayur itu adalah orang yang tepat untuk ia jadikan informan. Pasalnya, tukang sayur tersebut selalu mengeluh ke Sarni bahwa ia membutuhkan uang untuk makan dan untuk biaya sekolah sang anak. Dari situlah ide itu muncul. Tinggal kita aja nih Mbak. Iya, ini laris banget. Saya borong nggak Mbak? Boleh banget, boleh ya. Bisa saya borong. Mbak mau nggak bisa dengan saya? Sama apaan? Mbak harus kasih tahu semua informasi kampung ini. Biasa kan ibu suka gosip kan kalau belanja. Oh, gampang itu mah apa saya buat di kampung ini? Nanti akan saya kasih 5 juta per info yang Mbak kasih ke saya. Mau nggak? Boleh tuh. Ayo deh. Deal? Deal. Perlahan tapi pasti pun, pedagang sayur itu selalu memberikan informasi, mulai dari yang penting hingga tidak penting. Hingga akhirnya, pedagang itu diberitahu tentang rahasia terbesar Sarni, yaitu pesugihan. 3 bulan kemudian, sejak tumbal pertama dan kekayaan pertama yang telah ia lalui, ia kembali merasa tidak puas dengan semua harta yang ia miliki. Apalagi mengetahui bahwa sudah banyak warga yang mulai curiga terhadap usahanya. Ia ingin memperoleh harta lebih banyak lagi, tapi dengan kecurigaan yang lebih minim lagi. Sarni pun kembali menghubungi Darti untuk meminta bantuan. Darti yang merupakan arah hubung antara sang dukun dengan Sarni, sigap datang ke rumah Sarni. Lu yakin, Sar? Lu udah terlalu jauh. Harta sebanyak apa lagi yang lu mau? Gue belum puas dengan kayak ini dah. Ini belum cukup untuk menghidupi turunan gue hingga turunan ke-7. Udah gila lu, Sar. Gak usah baik bacot lu dah, bantuin aja sih gue. Tolong juga ikut menikmati hasil gue kan. Darti tidak bisa mengelak lagi. Apa yang dikatakan Sarni memang benar adanya. Ia dan adiknya hidup menggunakan uang hasil membantu seseorang untuk melakukan kejahatan. Sarni dan Darti berjalan menuju tempat dukun dengan ditemani penerangan hanya dari sebuah senter. Mereka sampai di tempat dukun tersebut. Sarni menceritakan apa yang ia inginkan kepada dukun tersebut. Orang di sekitar saya sudah mulai mencurigai saya, Mbak. Mereka mencium baunya dari arah klinik saya. Saya belum puas dengan kayak ini, Mbak. Saya ingin kekayaan yang tidak menimbulkan kecurigaan. Kamu sekaya apa lagi? Apakah ini belum cukup? Belum cukup, Mbak. Saya mau sekaya Raffi Ahmad. Kekayaan tanpa batas. Gampang saja. Kamu hanya perlu menumbalkan seseorang yang kamu benci. Kenapa harus orang yang saya benci, Mbak? Karena kebencian merupakan salah satu hal yang paling disukai oleh jin. Pesugihan ini dinamakan dengan tumbal tukar guling, di mana kamu menumbalkan seseorang yang kamu benci untuk mendapatkan apa yang kamu inginkan. Berarti saya hanya membutuhkan orang yang saya benci, Mbak. Iya, tetapi mereka hanya mengambil sukmanya saja. Jasadnya tetap tertinggal di sini, jadi kamu harus mengubur jasadnya sebisa mungkin. Sarni dan Darti pun kembali ke rumah Sarni untuk merundingkannya. Gila, Sar, lu udah keterlaluan. Gue butuh itu untuk hidup gue, dan lu mau lihat gue mati memusuh gak bisa makan. Tapi kan ada cara lain, Sar. Kan lu bisa gunain harta lu yang sekarang buat bisnis baru yang baik dan benar. Gak usah tolol deh, Sar. Lu udah gak berani sama gue sekarang, Dan. Ingat lu hidup bakal begitu juga. Jadi stop komentarin gue buat dapetin uang dengan cara kotor. Kalau lu juga sama kotornya kayak gue. Lu pulang aja deh. Gue
udah nggak mood sekarang, gue butuh waktu buat sendiri. Oh gitu, Sar. Gue udah bantuin lo, tapi lo udah lupain gue sekarang. Oke, gue bakal pergi dari sini. Bye. Akhirnya, Darti pergi dengan rasa kecewa dengan Sarni. Tetapi, Darti tetap harus membantu Sarni karena keadaan. Sempat terbesit di pikiran Sarni untuk menumbalkan Cinta, sahabatnya sekaligus orang yang menaruhkan modal untuk Sarni. Apa gue harus nembalin Cinta ya? Tapi dia udah baik banget sama gue. Sarni memutuskan untuk berpikir sebentar, apakah ia yakin untuk menumbalkan Cinta. Pasalnya, Sarni sedikit menaruh rasa iri kepada sahabatnya itu. Cinta adalah sosok yang sempurna. Ia memiliki suami yang tampan serta berlimang harta. Di sore hari yang cerah, Sinta yang merupakan seorang guru mengaji PAUD serta guru TK baru selesai mengajar anak-anak mengaji di masjid. Saat sedang berjalan menuju rumah, ia bertemu dengan ibu-ibu komplek yang sedang berkumpul di balai bawah pohon. Udah lama nggak kelihatan, makin buncit aja sekarang ya Bu ya? Lagi ngisi ya Bu? Enggak Bu, udah isi, emang udah nikah? Kok suaminya nggak pernah kelihatan sih dia? Pantes Bu, nggak kelihatan kan nikahnya sih. Oh iya, cuma nikah siri. Kenapa nikah siri Bu? Jangan-jangan cuma jadi selingkuhan. Sinta pun pergi meninggalkan ibu-ibu komplek yang sedang menggunjing. Sesampainya di rumah, Sinta segera berbicara ke suaminya. Mengenai omongan ibu-ibu komplek tadi, ia merasa gelisah. Lagi pula, ia sudah telat datang bulan sekitar 3 minggu. Kamu udah cek? Kalau di klinik itu bisa cek hamil? Bisa Mas. Sinta dan Anto bergegas pergi ke klinik termurah di desa Sasar Singga, yang tak lain dan tak bukan adalah klinik milik Sarni. Mereka memasuki klinik milik Sarni dan daftar lalu menunggu giliran saat mereka dipanggil oleh suster. Saat sedang memasuki ruangan, Sarni terkejut melihat pasien yang datang ke ruangannya. Ia melihat wajah seorang pria parubaya yang ia yakin ia sangat mengenalnya. Itu adalah ayahnya. Ayahnya yang meninggalkannya sejak ia berumur 16 tahun. Ayahnya yang tidak mengakuinya sebagai anak, dan sekarang sang pria yang ia tunggu dan selalu ia rindukan kehadirannya datang dengan seorang perempuan yang tengah mengandung. Sarni teringat bahwa sebelum ibunya meninggal, ibunya sempat bertengkar dengan sang ayah, dan Sarni mendengar ucapan, "Bela saja terus jalanmu itu, Mas." Ayah ngapain di sini? Dia siapa? Sarni, kamu ngapain di sini? Ya ada, ayah ngapain di sini? Ini kan ibu aku. Oh jadi dia yang bikin ayah ninggalin aku sama ibu. Dasar perempuan gak tahu diri, gak punya harga malu, bajingan lu. Ibu kamu tuh udah mati. Semua gara-gara ayah tau gak? Saya bukan ayah kamu. Karena kesal, Anto langsung menarik Sinta keluar dari klinik milik anaknya itu. Ia merasa tidak mau bahkan tidak sudi melihat sang anak, apalagi karena Sarni membahas tentang sang istri di depan Saya selingkuhannya. gak apa-apa sus, mendingan kamu pulang sekarang. Mau sering pada langsung pulang aja sih sekarang. Makasih ya Allah. Maaf Mas, siapa dia? Kenapa dia manggil kamu ya? Sedangkan dulu kamu bilang ke aku belum nikah. Dek, kayak gitu, Mas bisa jelasin kalau semuanya harus kamu bayangin. Apalagi yang kamu orang bisa jelasin ke aku Mas. Kamu dulu bilang ke aku, kamu hanya punya si tua, tapi nyatanya kamu udah punya anak. Sip, aku bisa jelasin. Jujur ke aku, umur berapa anak itu buat putus sama aku? 16 tahun, aku minta maaf. Apa yang terjadi, biarin aja. Sekarang kita fokus ke keluarga kecil kita. Sinta yang muak pun pergi meninggalkan Anto seorang diri. Ia pergi ke arah kamar dan membanting pintu kamarnya, tanda bahwa ia sedang marah. Bagaimana bisa Sinta menjadi penghancur hubungan seorang anak dengan sang ayah? Sinta tak habis pikir dengan apa yang telah ia perbuat. Di sisi lain, Sinta yang tidak enak hati dengan Sarni, karena ia telah merusak hubungan Sarni dengan sang ayah, sekaligus penghancur hubungan keluarga dan penyebab kematian sang ibu. Akhirnya Sinta pergi menemui Sarni ke kliniknya untuk meminta maaf. Sarni mengajak Sinta ke tempat yang sudah ia rencanakan bersama Darti dan Darto. Sesampainya Sarni dan Sinta di tempat tersebut, sudah ada Darto dan Darti yang menunggu mereka. Lalu, Sinta mulai menjelaskan maksudnya.
Tapi takdir berkata lain. Sarni yang sudah dendam kepada Sinta pun tidak ada belas kasihan lagi kepada Sinta. Di saat itu juga, Sarni langsung menyuruh Darto memukul Sinta dengan balok kayu yang cukup panjang, hingga membuat Sinta pingsan. Lalu dengan cepat, Sarni menusuk Sinta dengan gunting medis miliknya. Lalu, setelah merasa puas, Sarni berhenti dan menyuruh Darti dan Darto menghabisi Sinta. Setelah selesai, Sarni, Darti, dan Darto langsung menghilangkan jejak pembunuhan Sinta. Mereka membersihkan semua darah yang berserakan, serta alat pembunuhan berupa palu, gunting, dan kayu balok. Setelah bersih, mereka pun langsung ke rumah dukun untuk melakukan ritual. Mbak, saya sudah melakukan apa yang telah Mbak katakan pada waktu itu tentang tumbal tukar guling. Wah, cepat juga kamu. Bagus. Jadi kita sudah bisa melakukan ritual kan, Mbak? Saya sudah tidak sabar menjadi orang kaya. Baik, kita mulai ritualnya. Setelah melakukan ritual, Sarni, Darti, dan Darto segera menaruh mayat Sinta di kebun dekat klinik milik Sarni. Dengan ditaburi kopi, bunga kamboja, serta kelopak mawar dan bunga tabur yang mereka beli dari tempat pemakaman umum terdekat untuk menghindari bau yang suatu saat akan timbul. Sarni kembali menjalani hari-hari dengan indah dan bahagia, serta tidak lupa hidupnya dibanjiri kekayaan hasil membunuh janin dan manusia. Tidak pernah sekalipun ia merasa kekurangan seperti dahulu. Apa yang ia inginkan dulu sekarang telah terwujud. Namun, sepandai-pandainya tupai melompat, pasti akan jatuh juga. Tepat seminggu setelah penumbalan tersebut, mulai tercium bau yang sangat-sangat tidak sedap dari halaman belakang klinik milik Sarni. Warga yang sering berobat maupun lewat mulai curiga dan membicarakan itu semua di belakang Sarni. Ini apa? Lalu, bapak-bapak komplek beserta ibu-ibu komplek menelusuri halaman depan milik Sarni. Lalu, tidak sengaja mereka menemukan sebuah kantung hitam seperti sampah dengan kopi beserta kelopak mawar berwarna putih dan merah dengan bau anyir yang sangat menyerbak. Karena kecurigaan serta ketakutan mereka, akhirnya bapak-bapak serta ibu-ibu komplek melaporkan keresahan mereka ke polisi sekitar. Lalu, dengan sigap, polisi mendatangi alamat yang sudah diberitahu oleh ibu-ibu dan bapak-bapak. Lalu, ibu-ibu beserta bapak-bapak komplek mengarahkan polisi tersebut ke arah kantung hitam yang mengeluarkan bau anyir. Polisi tersebut mulai meneliti apa isi dari kantung tersebut. Lalu, mereka menemukan lubang yang memperlihatkan wajah Sinta yang penuh dengan lebam dan berlumuran darah. Tempat tersebut resmi menjadi TKP. Lalu, mayat Sinta dibawa ke forensik untuk diperiksa lebih lanjut. Setelah dikirim ke forensik, mereka berhasil mengidentifikasi sidik jari serta memperkirakan senjata yang dipakai. Lalu, setelah berhasil mendapatkan sidik jari pelaku, polisi segera melakukan penangkapan dan menggeledah klinik milik pelaku atau Sarni. Lalu, ditemukanlah senjata yang diperkirakan sebagai senjata pembunuhan. Berhenti! Saudara Sarni, Anda ditahan atas laporan malapraktik dan pembunuhan berencana. Anda berangkat suara nanti di kantor polisi dan menyimak kuasa hukum. Ayo cepat bawa. Apa sih? Gue jangan pergi ke kesalahan. Ini tangan kalian. Apaan sih? Dok. Sini. Apa sih? Jangan melawan. Dok, ini apa dok? Dok. Diam. Ngapain sih lo kesalahan? Lepasin gak?
Ayo cepet bos. Cepet apaan sih? Orang kita pulang apa? Sus gimana nih sus? Ayo cepat kita cari barang buktinya. Cepet. Ayo langsung aja kita pindah. Wah, gede. Gede. Ih. Sekali gede. Ini barang buktinya. Ayo kita buka. Kurang lagi. Darahnya saya masukkan ke plastik agar bisa diidentifikasi. Tidak mau pakai saja. Yang harus kita serahkan ke Kapolres secepatnya. Saja. Sar, udah gue bantuin malah gak tau diri gini. Kalau udah kayak gini, gue udah gak bisa bantuin lagi, Sar. Bisa, gue bakal pura-pura gila dan lo harus masa pidana kan. Nanti gue bakal kabur diam-diam. Ya jadi intinya sih lo harus bantuin gue buat masuk masalah jiwa. Bisa aja. Cuma gue mau lu bayar gue lebih dari waktu terima kasih ke gue. Gue kasih 15 juta. Oke. Iya, polisi tersebut merupakan orang dalam yang sudah Sarni bayar ketika ia butuh untuk membuat lisensi palsu. Sarni tidak terima dengan pernyataan polisi tersebut yang bilang bahwa ia tidak bisa membantu Sarni. Setelah seminggu berpura-pura menjadi gila di kantor polisi, Sarni akhirnya direhabilitasi ke rumah sakit jiwa Myungsin, di mana di sana sudah disiapkan dokter dan juga orang dalam untuk Sarni. Di sana ia bertemu dengan Anjani, korban tumbal ia sebelumnya. Ada keperluan apa malam di sini? Kembalikan harta saya. Diam. Oh, kembali. Saya ada janji dengan dokter Denis. Mari saya antar. Kembalikan harta saya. Diam. Kembalikan. Kamu tahu nggak sih kalau aku tuh ilmuwan? Ya malah, iya ya kamu ilmuwan. Duduk dulu ya. Ya sebentar nanti terus kesini lagi. Iya tenang. Apa sih? Tenang ya.
Istriku? Mohon maaf Pak, ini bukan istri Bapak. Istriku, kamu pulang. Ruangan dokternya ada di sana. Istriku. Saya mau nenangin pasien dulu. Istriku. Kan, itu bukan Istriku. istri Bapak. Istriku. Yang pernah suka-suka di waktu itu dok. Iya. Jadi, apa saya bisa keluar dok? Kamu harus tinggalin dulu selama sebulan agar kamu terlihat gila, kamu bisa kabur, agar semua orang mengira kamu adalah seorang gila. Sarni setuju dengan pernyataan dokter tersebut dan ia memulai akting itu dari sekarang. Sebulan telah berlalu, berita bahwa Sarni kabur telah ramai tersebar di media sosial. Polisi berupaya mencari Sarni, namun naas, ia sudah berhasil bersembunyi di suatu desa terpencil bersama dengan Darto dan Darti. Sedangkan klinik Sarni sedang dibersihkan dari hal mistis oleh seorang ustadz dan akan segera dibeli oleh seseorang yang suka tinggal di tempat bekas kejadian horor. Begitulah akhir dari cerita panjang dan melelahkan yang dijalankan oleh Sarni. Hidup yang seharusnya baik bisa hancur karena ketamakan serta keserakahan akan duniawi. Uang memang tidak bisa membeli kebahagiaan, tetapi kebahagiaan bisa dibeli dengan uang, bukan? Tidak usah munafik, semua orang pasti akan setuju dengan statement itu.